Selamat pagi teman-teman, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang manusia menurut ajaran Kristen, di mana materi pertama akan saya jelaskan dan untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Dan juga untuk perkenalan akan ditampilkan pada bagian akhir presentasi. Materi yang pertama yaitu pandangan di luar Alkitab, di mana menurut agama Islam, manusia merupakan makhluk Allah. Dan hubungan manusia dengan Allah bisa digambarkan seperti seorang raja dan seorang rakyat. Mereka juga memiliki akal dan nafsu. Jika mereka dapat menguasai nafsu melalui akal, maka mereka kelak akan mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Tetapi jika mereka gagal dalam menguasai nafsu, mereka akan mendapatkan hukuman di akhirat. Menurut Hindu, manusia memiliki batiniah dan lahiriah yang mengalir dari jiwa identik dengan Brahman. Brahman ini mengalirkan asas rohani dan asas badan. Selanjutnya yaitu manusia menurut Buddha. Manusia terdiri dari nama rupa, yakni rohani dan jasmani, di mana kedua hal ini tidak ada yang tetap. Oleh sebab itu, semua akan dilenyapkan dan adanya perubahan. Dan yang terakhir yaitu menurut kebatinan, di mana manusia itu terdiri dalam 3 bagian, yaitu yang pertama badan kasar, badan jasmaniah, dan badan halus. Badan kasar merupakan wadah yang tetap. Badan jasmaniah merupakan bentuk yang dapat diamati bersama dengan panca indera. Sedangkan badan halus yaitu kelompok nafsu. Materi selanjutnya yaitu pandangan Alkitab. Yang pertama itu mandataris Allah, di mana gereja sebagai umat yang kudus merupakan milik Allah, diutus bersaksi secara spiritual dan juga memiliki tanggung jawab sosial atau biasa disebut dengan diakonia. Harus diakui, sebenarnya tugas dan tanggung jawab ini merupakan anugerah Allah sendiri yang telah diberikan kepada manusia. Diberikannya mandat tersebut merupakan indikasi bahwa manusia itu adalah mahkota dari ciptaan Allah. Kedudukan manusia sebagai mandataris Allah harus bertanggung jawab dalam mengatur jumlah penduduk, mengelola bumi demi kepentingan kesejahteraan umat manusia. Kita juga tidak boleh merusak ekosistem alam. Yang kedua yaitu manusia terbatas. Makna yang terkandung tentang penciptaan dari debu tanah bisa kita lihat dari Kejadian 2 ayat 7. Di mana maksudnya yaitu adanya hubungan yang khusus dengan Allah, sekalipun tidak sama dengan Allah. Dengan demikian, keterbatasan manusia menunjuk kepada status manusia sebagai ciptaan Allah. Yang ketiga itu adalah hidup karena anugerah Allah. Allah mengembuskan nafas kepada manusia. Manusia bisa hidup karena Allah telah memberikan nafas kehidupan bagi kita semua. Dan di luar Dia, kita tidak mampu berbuat apa-apa, termasuk hidup kekal yang diberikan oleh Allah karena kasih karunia. Bisa kita lihat pada Efesus 2 ayat 8-9. Yang keempat yaitu manusia memiliki hati nurani. Allah menciptakan manusia dan juga Allah menciptakan hati nurani pada dalam diri manusia. Di mana pengertian dari hati nurani ini yaitu instansi di dalam diri manusia yang mana dapat diperalat iblis dan dapat dipakai sebagai kemuliaan Tuhan. Dan yang kelima yaitu imago Dei. Dalam perjanjian lama, dicatat manusia diciptakan menurut peta atau rupa Allah. Makna yang terkandung di dalamnya yaitu adanya kesamaan ilahi manusia, yaitu sebagaimana kesamaan seperti anak dan bapaknya. Dalam perjanjian baru, orang Kristen disebut sebagai gambar Allah, di mana gambar Allah ini terdapat pada ayat 1 Korintus 11 ayat 7.
Yakobus 3 ayat 9. Asal-usul manusia menurut teori evolusi dibagi menjadi dua, yaitu atheistic evolution dan yang kedua theistic evolution. Di mana atheistic evolution ini beranggapan bahwa asal-usul manusia adalah sesuatu yang secara spontan. Sedangkan theistic evolution menganggap bahwa Allah adalah penyebab awal dan kekuatan yang menuntut terjadinya evolusi. Oke, selanjutnya penciptaan manusia. Baiklah, kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, yang terdapat di dalam Kejadian 1 ayat 26 sampai 27. Kita di sini menunjuk kepada pribadi Allah yang Tritunggal. Manusia diciptakan menurut gambar Allah, segambar dengan Allah, menunjukkan adanya persamaan roh. Manusia juga memiliki kehormatan yang sangat tinggi di hadapan Allah. Manusia memiliki keunggulan, sadar akan diri, mempunyai akal, bertanggung jawab atas perbuatannya, dapat bersekutu dengan Allah, dapat menyembah Allah, memperoleh hidup yang kekal yang tidak akan pernah lenyap. Menurut firman Allah, Adam diciptakan lebih dahulu daripada Hawa. Hal ini dinyatakan dalam Kejadian 2, 1 Timotius 2 ayat 13. Yang kedua, wanita diciptakan dari laki-laki yang terdapat dalam 1 Korintus 11 ayat 8. Sesuai dengan kesaksian Alkitab, asal-usul manusia ditemukan melalui 4 cara. Yang pertama, hubungan suami istri. Yang kedua, dari wanita saja, yaitu kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Yang ketiga, dari laki-laki, yaitu Hawa. Yang keempat, dari Allah saja, yaitu Adam. Ciri-ciri penciptaan manusia. Yang pertama, direncanakan oleh Allah dalam Kejadian 1 ayat 26. Yang kedua, diciptakan secara langsung, spesial, dan segera di dalam Kejadian 2 ayat 7. Oke, yang kelima, kejatuhan manusia dan akibatnya. Manusia pertama jatuh ke dalam dosa karena mereka menerima kelicikan dari si iblis dalam Kejadian 3 ayat 1, Wahyu 12 ayat 9. Manusia pertama sebenarnya sudah sadar bahwa mereka telah melakukan kesalahan dan keberdosaan. Dalam Kejadian 3 ayat 9 sampai 10. Kesadaran itu berupa manusia menjadi takut dan manusia itu bersembunyi. Dosa itu menular dan datangnya dari iblis yang berupa ular, selanjutnya menular kepada Hawa, yang kemudian kepada Adam, dan yang kemudian kepada kita manusia yang sekarang. Akibat-akibat dari dosa manusia. Yang pertama, hubungan manusia dengan Allah terputus. Manusia mengalami kematian. Kematian secara rohani mengakibatkan mati secara jasmani dan mengalami kematian yang kedua dalam Wahyu 20 ayat 12 sampai 15. Yang kedua, ular menerima kutukan. Kejadian 3 ayat 14. Yang ketiga, Adam susah payah mencari nafkah karena kutuk terhadap tanah. Manusia diusir dari Taman Eden, persekutuan dengan sesama pun menjadi rusak. Yang keempat, perempuan mengalami penderitaan selama mengandung dan persalinan pada suami, dan suaminya pun berkuasa atasnya. Oke, kita bahas satu persatu. Dosa warisan. Dosa warisan dimaksudkan keadaan berdosa dari setiap manusia yang dilahirkan. Mazmur 51 ayat 5 dan 7 menjelaskan bahwa manusia mempunyai dosa sejak dari dalam kandungan, bukan timbul selama ia hidup. Fakta rohaninya, yang pertama, intelektualnya dibutakan, 2 Korintus 4 ayat 4. Yang kedua, pikirannya, Roma 1 ayat 28. Yang ketiga, gelap terpisah dari hidup dengan Allah, Efesus 4 ayat 18. Yang keempat, emosinya menyenangi hal-hal yang hina dan kotor, Roma 1 ayat 21, ayat 24, ayat 26. Kehendak atau kemauan terbelenggu dari dosa, berlawanan dengan Allah, Roma 6 ayat 20, Roma 7 ayat 20. Yang kedua, Allah dan manusia.
Manusia diciptakan Allah dalam Kejadian 1 ayat 26. Allah menciptakan manusia dan menempatkan manusia pertama di Firdaus dengan maksud untuk mengusahakan dan memelihara ciptaan Allah. Allah menguji kesetiaan manusia dengan cara melarangnya untuk memakan buah terlarang, tetapi manusia tidak taat pada perintah. Ketiga, manusia jatuh ke dalam dosa. Walaupun sudah diberikan kebebasan kepada manusia, namun Adam dan Hawa tidak setia dan tidak mau taat pada perintah Allah. Kita sering mengikuti kata hati kita sendiri dan mencoba untuk melupakan Allah dengan menipu, iri hati, marah, serakah. Ini semua adalah tawaran dari iblis untuk kita lakukan. Yang keempat, manusia sadar mereka berdosa. Karena merasa bersalah, maka Adam dan Hawa bersembunyi dari hadapan Allah, akan tetapi tidak sesuatu pun dapat disembunyikan oleh manusia dari Allah yang Maha Tahu. Manusia hidup pada sekarang, ia berbuat dosa dan jahat secara sadar, maka ia selalu berusaha menyembunyikannya agar orang lain tidak tahu. Ingatlah, walaupun kejahatan kita sembunyikan di dalam hati, tetapi Allah yang menciptakan kita dan Allah tahu apa yang di dalam hati kita. Yang kelima, dosa itu menular. Adam menuduh Hawa yang mengajak untuk berdosa. Hawa menuduh ular yang membujuknya. Jadi sebenarnya dosa itu ditulari oleh iblis. Iblis kepada Hawa dan Hawa kepada Adam. Dan terus berjangkit kepada kita sekarang. Karena nenek moyang kita Adam dan Hawa telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan selalu mengalir kepada kita sampai sekarang ini, kepada saudara dan bahkan diri kita sendiri. Demikian juga dengan kita yang sekarang yang selalu menyalahkan orang lain dan tidak mau disalahkan. Yang keenam, Allah menghukum dosa. Ular dikutuk, perempuan sakit di saat melahirkan, dan Adam bersusah payah untuk mencari nafkah. Manusia diusir dari Taman Firdaus dan terputuslah hubungan antara Tuhan dan manusia akibat dosa. Manusia harus menerima upah dari dosanya, yaitu mati. Walaupun manusia tampak sehat secara jasmani, tetapi semua sedang menuju kepada kematian sebagai upah dari dosanya. Manusia kaya, miskin, manusia yang tinggal di kota, manusia yang tinggal di desa, pasti suatu saat akan mengalami kematian sebagai akibat dari dosanya. Yang ketujuh, Allah mengasihi manusia. Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita karena Kristus telah mati untuk kita. Kita sebenarnya dibenarkan oleh darah-Nya dan kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilan-Nya kepada manusia, supaya nyata bahwa Ia benar dan juga membenarkan kepada orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Pengampunan dosa yang ditawarkan Allah di dalam Yesus Kristus. Bagaimanakah caranya kita untuk bebas dari hutang? Apakah semua manusia telah berdosa? Apakah akibatnya jikalau saya menolak pengampunan dari Allah tersebut? Neraka. Selanjutnya yang kelima, manusia dalam master plan Allah. Sepanjang abad manusia telah berusaha menyeberangi jurang jembatan antara dirinya dengan Allah agar manusia mengalami kebahagiaan. Misalnya dengan filsafat, etika, amal, dan perbuatan baik, akan tetapi semuanya itu sia-sia bagi Allah. Usaha manusia sangat bertentangan pada Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Namun Allah telah menyediakan jembatan keselamatan satu-satunya untuk mendapatkan keselamatan, yaitu melalui pengorbanan Yesus di kayu salib. Dengan demikian, hanya percaya dan menerima Tuhan Yesuslah, maka seseorang terlepas dari hukuman dosa. Apabila seseorang mau menerima Yesus secara pribadi menjadi Tuhan dan Juru Selamatnya, akan mengalami 3 hal dalam hidupnya, yaitu mempunyai hidup yang kekal untuk sekarang, tidak turut dihukum pada masa depan, dan sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup pada masa lalu. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai peninjauan keselamatan. Manusia diciptakan untuk bersekutu dengan Allah. Namun, Allah tidak berkenan bersekutu dengan dosa manusia. Dalam peninjauan ini, pertama saya akan membahas mengenai Allah mengasihi manusia. Allah mengasihi manusia dan mempunyai rencana yang indah baginya. Seperti kita ketahui,
Manusia diciptakan berbeda dengan semua ciptaan Tuhan. Manusia diciptakan serupa dengan Allah. Manusia diciptakan dengan akal budi. Nah, dari sini kita sudah mengetahui bahwa Allah mengasihi manusia lebih dari ciptaannya. Yang kedua adalah dosa memisahkan manusia dengan Allah. Tuhan Allah Maha Suci, sedangkan manusia penuh dosa. Oleh sebab itulah, Tuhan tidak mau bersekutu dengan dosa manusia. Manusia berdosa telah tercatat dalam Alkitab, yaitu di Roma 3 ayat 23. Semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Nah, dosalah menjadi jurang bagi manusia untuk tidak dapat bertemu dengan Allah, menjadi pemisah dari kemuliaan Allah dari sorga. Nah, peninjauan yang ketiga adalah usaha manusia sia-sia. Sepanjang abad, manusia telah berusaha mencoba menyeberangi jurang pemisah antara dirinya dengan Allah, untuk mencari Allah dan jaminan hidup yang penuh dengan kebahagiaan bersama Allah di surga. Melalui amal, melalui pendidikan, melalui hidup yang baik, melalui agama, namun gagal disebabkan oleh dosa. Tidak ada satupun dari usaha manusia yang dapat berhasil membuat kita menyeberangi jembatan dosa tersebut. Peninjauan keempat adalah Allah menyediakan jembatan keselamatan satu-satunya, yaitu Yesus Kristus. Yesus Kristus telah ditentukan Allah menjadi jalan satu-satunya untuk pengampunan dosa manusia. Karena Yesus Kristus mati, karena dosa-dosa kita dikuburkan, bangkit pada hari ketiga. Nah, seperti yang tertulis di 1 Korintus 15 ayat 3-4. Nah, dengan demikian, dengan disalibkannya Yesus Kristus dan mati dan bangkit untuk dosa-dosa kita, maka kita dapat diselamatkan. Yesuslah yang menjadi jembatan bagi kita. Yang kelima, peninjauan yang kelima adalah hanya dengan percaya menerima Tuhan, maka terlepas dari hukuman dosa. Nah, ada dua hal yang harus diperbuat seseorang agar melalui hidup yang memperoleh hidup yang kekal dan tidak turut dihukum. Pertama, mendengarkan perkataan Tuhan Yesus. Yang kedua, tidak cukup hanya dengan mendengarkan, kita harus percaya juga. Hanya dengan percaya dengan iman, kita percaya menerima Yesus menjadi jembatan atas jurang, maka kita akan memperoleh hidup yang kekal. Nah, dalam Yohanes 5 ayat 24 sudah menjadi ayat Alkitab yang menjelaskan bahwa Yesuslah satu-satunya jalan kita menuju pada hidup yang kekal. My beloved one, you're welcome home. Oh, your mercy triumphs over judgment. Love wider than horizons, stronger than to Jesus I surrender. Oh, to Him